Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati, NIM AP 23 2027. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada keluarga tentang kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Sebelum saya memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, maka saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ini ada jam, kemudian ini ada alat tulis, dan ini ada lembar baliknya. Kemudian ini ada tempat sampahnya. Mari Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Evi, bidan yang jaga pada pagi hari ini. Tadi udah di anamnesa di depan ya Bu nggih? Nggih. Baik, dari hasil tadi udah di anamnesa di depan, dari hasil anamnesa di depan tadi Nyonya Ping ya Bu nggih, dengan usia 27 tahun ya Bu nggih, usia Ibu nggih. Keluhan Ibu tadi ingin memeriksakan kehamilannya, dan Ibu juga mengeluh tubuh Ibu sering mudah lelah dan pola makan Ibu tidak teratur ya Bu nggih. Untuk hasil pemeriksaan di depan tadi tekanan darahnya 110/80, untuk nadinya tadi 80 kali per menit, untuk suhunya 36 derajat Celcius, dan untuk pernapasannya 24 kali per menit. Tadi juga sudah dilakukan cek HB nih. Untuk cek HB-nya 11 gram persen. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan lila atau lingkar lengannya 25 cm nggih dari hasil pemeriksaan. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan kami, ini Ibu itu beresiko terjadinya KEK. KEK itu apa Bu? KEK itu adalah kekurangan energi kronis. Jadi Ibu itu perlu memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan ya. Jadi nanti di sini saya akan memberikan KIE tentang kebutuhan nutrisi selama kehamilan ya Bu nggih. Keluhannya apa Bu tadi? Ingin mengetahui nutrisi selama nggih, Ibu nggih, keluhannya itu nggih. Baik, sesuai dengan anamnesa dan keluhan Ibu, maka kami di sini akan memberikan edukasi tentang kebutuhan nutrisi selama kehamilan ya Bu nggih. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan KIE tentang pendidikan kesehatan Ibu? Belum. Belum, nggih. Saya cuci tangan dulu sama nutup pintu dulu ya Bu nggih. Kemudian cuci tangan. Ibu, tujuan dari pendidikan kesehatan ini supaya Ibu dan juga keluarga itu mengetahui kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi selama kehamilan ya Bu nggih. Jadi nanti saya akan memberikan KIE itu selama 15 menit ke depan ya Bu nggih. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nggih, bersedia ya Bu nggih. Untuk posisinya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Untuk lingkungannya sudah nyaman juga? Sudah. Baik Ibu. Ini ada nggih. Ibu, ini nutrisi selama kehamilan ya Bu nggih. Jadi nutrisi Ibu hamil itu adalah kebutuhan ya gizi yang perlu dipenuhi selama kehamilan ya Bu nggih. Nah, nutrisi di saat hamil itu dapat mempengaruhi status gizi Ibu yang bisa berdampak pada pertumbuhan janinnya. Nah, untuk kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi? Yang pertama adalah energi. Yang perlu dipenuhi adalah energi. Nah, sumber energi yang utama itu terdapat pada karbohidrat yang penting dipenuhi selama kehamilan. Untuk pilihan karbohidratnya, pilih karbohidrat yang kompleks dengan kandungan serat seperti jagung, kemudian nasi merah, terus sereal, roti gandum, kayak gitu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah protein. Protein itu berperan penting dalam tumbuh kembang jaringan, termasuk sel otak janin. Nah, protein itu kan ada protein hewani sama protein nabati ya. Untuk protein hewaninya bisa dari ikan, daging, telur, susu kayak gitu. Untuk protein nabatinya bisa dari tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan, seperti itu. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan mineral. Nah, kebutuhan mineral itu mencakup dari zat besi, kemudian seng, kalsium, yodium, fosfor, kemudian natrium. Nah, ini untuk apa? Ini untuk membentuk tulang pada
janin. Nah, contoh makanan yang mengandung kalsium itu ada susu, ikan teri, kemudian kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Untuk makanan yang mengandung zat besi itu bisa daging, hati, sayuran hijau. Untuk kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan vitamin ya Bu ya. Nah, vitamin di sini ada yang perlu diberikan selama kehamilan itu ada asam folat, kemudian vitamin A, kemudian vitamin B, C, D, E, dan vitamin K. Nah, untuk contoh dari vitamin A, contoh makanan dari vitamin A itu terdapat pada hati, kemudian kuning telur, terus sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau dan kuning kemerahan. Untuk yang vitamin B ini ada biji-bijian, kemudian hati, daging, dan ikan gitu. Untuk vitamin C itu terdapat pada buah dan sayur. Selanjutnya, ini adalah tumpeng gizi seimbang ya Bu ya. Jadi dari tumpeng gizi seimbang ini kita bisa melihat yang bawah ini ada karbohidrat, kemudian ini ada sayuran, buah, ini ada protein hewani, kemudian protein nabati, kemudian yang ujung-ujungnya ini adalah untuk kebutuhan gula, garam, dan minyak gitu. Nah, ini adalah diusahakan mengkonsumsi makanan itu yang beraneka ragam gitu ya. Jadi ada makanan pokoknya, kemudian sayuran, buah, lauk pauk seperti itu gitu ya untuk sekali makan. Kemudian tidak lupa minum air putih yang banyak, Terus kurangi konsumsi gula garamnya gitu ya. Dan kurangi konsumsi seperti kopi. Oke. Kayak gitu gitu ya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vitamin-vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan. Yang pertama ada asam folat gitu ya. Asam folat di sini minum asam folatnya itu 400 mcg atau 0,4 mg setiap hari. Ini akan mengurangi kejadian anemia megaloblastik dalam jumlah yang besar gitu ya. Selain itu, asam folat juga bisa mengurangi resiko kelainan bayi dengan spina bifida atau kelainan saraf. Nah, asam folat ini itu efektif diberikan sebelum konsepsi sampai kehamilan usia 12 minggu gitu ya. Selanjutnya vitamin yang dibutuhkan adalah zat besi. Nah, untuk zat besi di sini sesuai dengan anjuran program nasional Indonesia, itu minum suplemen zat besinya sebanyak 60 mg per hari. Elemen besi dan 400 mcg atau 0,4 mg asam folat untuk profilaksis anemi serta minum 90 tablet selama 3 bulan. Untuk vitamin C-nya yang dibutuhkan sebanyak 250 mg per hari yang dikonsumsi bersamaan dengan makanan akan meningkatkan absorpsi zat besi non-heme dari sumber makanan yang dikonsumsi. Untuk vitamin D-nya, pemberian vitamin D di sini 400 IU gitu ya untuk vitamin D per harinya. Ini dapat menekan kejadian hipokalasemia dan juga tetani pada bayi baru lahir. Selain itu, hipoplasia enamel gigi pada bayi dan osteomalacia pada ibu. Seperti itu gitu ya. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan memberikan pertanyaan ya Bu. Tadi kebutuhan yang dibutuhkan, nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan itu apa aja Bu tadi? Yang pertama energi, yang pertama energi, terus protein, kemudian vitamin gitu dan mineral bagus. Saya rasa Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi gitu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Untuk dokumentasi dari asuhan ini, dokumentasinya Nyonya P usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan. Untuk pemeriksaan di hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024 pukul 16.00. Data S-nya ingin memeriksakan kehamilannya dan Ibu mengeluh tubuh mudah lelah dan pola makan Ibu tidak teratur. Untuk data O-nya, KU-nya baik, tekanan darahnya 110/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius dan untuk RR-nya 24 kali per menit, HB-nya 11 gram per sen, untuk nilainya 23 cm. Asesmennya Nyonya P umur 27 tahun, G1 PA0A0, UK 24 minggu, hamil dengan nutrisi kurang atau berisiko GERD. Perencanaan yang pertama melakukan pemeriksaan dengan memberitahu Ibu hasil pemeriksaan. Kemudian yang kedua memberikan KIE kepada Ibu tentang nutrisi selama kehamilan. Untuk implementasinya telah dilakukan pemeriksaan kepada Nyonya P dan Nyonya P sudah mengerti. Yang kedua telah diberikan KIE tentang nutrisi selama kehamilan kepada Nyonya P. Untuk evaluasinya, Ibu mengetahui hasil dari pemeriksaan. Yang kedua, Ibu mengerti penjelasan yang diberikan dan Ibu bersedia melakukan anjuran bidan. Itu tadi KIE tentang nutrisi selama kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.